Halo Moms and Dad, dengan saya Dr. Yoga Yandika. Sekarang saya pengen bahas tentang menyapih kali ya. Karena beberapa kali ada Moms and Dad yang nanya nih, Dok, sebenarnya gimana sih cara menyapih anak yang baik atau yang tepat? Sebenarnya sih dikatakan baik dan tepat itu semua tergantung dari anak. Cuman cara-caranya mungkin bisa saya sedikit share di video YouTube kali ini. Simak videonya. Nah, cara yang pertama, tidak menolak, tidak juga menawari anak untuk ASI. Metode ini jadi mengikuti maunya anak. Jadi, anak mau dikasih susu, dikasih. Cuman gak ngingetin juga si anak bahwa, Dek, mau minum ASI atau enggak? Jadi, semaunya anak. Nah, kalau moms and dad nih pengen menyapinya lebih cepat, metode ini sih nggak bisa dipakai. Karena metode ini akan menyapinya jadi lebih lambat. Karena sampai si anak itu sendiri tidak siap untuk meminum ASI. Kemudian metode yang kedua nih, metode yang kedua yang bisa digunakan adalah mengalihkan perhatian anak atau memberikan pengganti ASI. Contoh, misalkan anak nih sudah terbiasa sebelum tidur dia minum susu. Dialihkan, diganti minum susu yang lain, bukan ASI, pakai gelas atau pakai dot. Sehingga dia lupa nih untuk menghisap payudara ibu. Atau misal anaknya lapar, kita alihkan, misalkan kebangun malam-malam, kita alihkan dengan cara kita ajak bicara, kita nyanyikan, atau kita ajak ngobrol, sehingga dia lupa bahwa saya harus minum ASI, sehingga bisa kita lepas pelan-pelan. Atau kita ajak, misalkan dia lagi mau minum ASI, kita ajak ke permainan yang dia suka, atau ke taman, atau beri biskuit yang dia suka. Itu sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyapih. Metode yang ketiga, mengurangi waktu atau durasi saat menyusui. Contoh, moms and dad misalkan si dedenya sehari minum ASI bisa 8 kali. Kurangin per tahap, jadi 7 kali, sampai 6 kali, 5 kali, 4 kali, sampai akhirnya dia bisa tidak menyusui atau bisa tidak meminum ASI atau tidak menyusui. Dengan caranya gimana? Yang kita hilangkan itu adalah waktu yang nggak penting untuk anak. Misal, kan biasanya kan anak mau menyusui itu kan saat dia bangun tidur sama dia sebelum tidur. Jadi waktu yang dibuang adalah bukan dua waktu ini. Jadi waktu siang dia mau nyusuin dikurangin, diganti yang lain. Nah, supaya bisa menggunakan cara ini, terapkan jadwal makan yang baik. Jadi terapkan jadwal makan yang tiap 2 jam. Nanti kan ada waktunya jam 6 bangun tidur dia minum ASI, jam 8 MPASI, jam 10 selingan. Terapkan jadwal makan dengan baik. Secara nggak langsung nanti anak akan mulai berkurang durasi dan waktu menyusuinya, frekuensi dan durasi menyusuinya. Nah, cara ini bisa digunakan untuk moms and dad yang ingin cepat menyapih ASI. Kemudian metode yang keempat adalah dengan cara mengubah jadwal dan rutinitas sehari-hari si dedeknya. Beda dengan yang tadi, kalau mengubah jadwal dan rutinitas misal gini, ternyata anak saya dia lebih suka menyusui saat saya berada di rumah. Oke, berarti pada saat dia menyusuin, ibu pergi keluar. Jangan ada di daerah lapang pandang dia. Gitu. Atau misalkan, ternyata anak saya kalau saya duduk di posisi tertentu atau di tempat tertentu dia mau nyusuin. Jadi dia teringat untuk menyusui di situ. Oke. Kalau gitu, kita pada saat dia menyusuin, kita jangan duduk di tempat tersebut. Contoh, misalkan saya waktu itu ada pasien, kalau dia duduk di sofa, dok, anak saya itu langsung meminta susu, dok. Nah, kalau bisa sofanya jangan duduk di situ, duduk di tempat yang lain. Sehingga anak lupa untuk meminta susu atau menyusui. Jadi rubah jadwal dan rutinitas. Sehingga nanti si anaknya secara berangsur-angsur dia bisa kita sapih untuk tidak menyusui. Yang kelima, penundaan. Jadi kalau misalkan nih anak moms and dad ini pengen minta susu, ditunda-tunda dulu. Nanti dulu deh, nenek ini lagi tidur, atau nanti dulu sekarang belum saatnya minum. Dialihkan ke permainan-permainan atau ke lingkungan lain yang supaya dia lupa. Jadi kita tunda-tunda dulu, sehingga lama-lama anak jadi lupa untuk menyusui. Itu yang kelima, metode yang kelima.
Kemudian yang keenam, nah yang keenam nih yang terakhir nih metode yang bisa digunakan, menyapih saat malam hari. Kan biasanya anak rutinitasnya adalah minta susu atau menyusui di malam hari. Jadi saat dia mau minta susu di malam hari, ganti, jadi tidak disusuin di malam hari, jadi cuma digendong aja atau dinina bobokan. Kalau misalkan yang metode yang terakhir ini berhasil digunakan, biasanya lebih cepat tuh, untuk supaya anak lebih mudah untuk disapih. Mungkin itu sedikit tips atau metode-metode untuk menyapih anak supaya dia tidak menyusui. Mudah-mudahan nih tips-tipsnya atau metodenya bisa dikerjakan dan bermanfaat untuk moms and dad. Jangan lupa di-sharing ke teman-teman semuanya, ke grup WA, ke grup chat, grup FB, sehingga semuanya nanti jadi tahu nih, oh ternyata gini loh cara menyapihnya, metodenya ternyata ada banyak loh. Karena sharing is caring. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ini ada tombol subscribe, harus diklik. Tombol lonceng juga diklik. Jadi nanti kalau ada video baru dia akan bunyi ceng cong gitu. Akan bunyi dia. Video ini akan rilis setiap hari Rabu. Terima kasih. Salam sehat.